Nih, minta sarannya Pak. Bagaimana bila manajemen atau BUD menolak melaksanakan aturan yang ada di UCK maupun Undang-Undang 13? Sebagai contoh, nggak mau kasih pesangon pada karyawannya untuk status karyawan permanen. Sedangkan kami sebagai pelaksana manajemen harus menjalankan perintah atasan. Minta tipsnya Pak. Tipsnya itu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau posisi kita sudah bisa mengambil keputusan, maka kita ambil keputusan dengan segala resiko dan konsekuensinya. Tapi kalau kita belum bisa mengambil keputusan, maka kita pengaruhi keputusan itu semaksimal mungkin. Ingatkan perusahaan, ajak diskusi, one on one, face to face, empat mata dengan si BOD, sampaikan resikonya, sampaikan aturan hukumnya, sampaikan sanksinya. Kalau perlu sampaikan contoh-contoh yang terjadi di luar. Terus kalau memungkinkan, upayakan mengatur, misalkan Pak kalau gitu gimana Bapak perlu mendapatkan advice dari pihak ketiga nggak? Kalau perusahaan itu BOD-nya bergabung dengan asosiasi pengusaha tertentu misalkan, diskusikan, minta si asosiasinya memberikan nasihat atau advice kepada si manajemen. Kalau dia nggak bergabung, mungkin dia mau minta nasihat ke siapa? Ke Disnaker, atau mau minta nasihat pihak ketiga, mau panggil konsultan, panggil DHM, itu silahkan. Ya, untuk membantu memberi advice atau mengingatkan kepada manajemen. Apabila itu semua sudah dilakukan, tapi perusahaan berkeras untuk tetap tidak mau menjalankannya, mungkin dia bilang, ini perusahaanku kok, aku nggak perlu masukan, nggak perlu advice, nggak perlu saran dari DHM, nggak perlu saran dari Disnaker, nggak perlu saran dari asosiasi, ini perusahaanku, aku yang nentuin. Sudah, kalau dia udah berkeras begitu, karena kita adalah pelaksana, maka saat itu kita sudah harus menjadi seperti robot atau kerbau yang dicocok hidungnya. Tetapi bedanya kita dengan si kerbau dan robot tadi adalah kita harus amankan diri kita untuk keadaan kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Bagaimana caranya? Dengan membuktikan, menyimpan alat bukti bahwa kita pernah mengingatkan, berusaha mengingatkan semaksimal mungkin kepada manajemen bahwa yang dilakukan adalah salah. Ya, terus kita jalankan. Nanti kalau si karyawan nuntut dan sebagainya, yang dituntut itu bukan kita pribadi kok. Yang dituntut adalah perusahaan. Ya, jadi kalau si karyawan atau serikat pekerja akhirnya nuntut sampai ke pengadilan dan sebagainya, biasanya nanti di pengadilan si direksi akan dipanggil, ditanya dan sebagainya. Atau direksinya kalau mau datang biasanya dia akan bilang, biasanya ini 99,99% yang saya tahu di lapangan, si direksi akan bilang bahwa saya tidak tahu aturannya dan HRD tidak pernah kasih tahu ke saya. Tujuannya supaya masalahnya, tanggung jawabnya, kesalahannya ada di kita, di HR. Nah, maka kita harus menyampaikan, saya sudah mengingatkan, saya sudah menyampaikan, saat itu saya sampai dimarahin, saat itu akhirnya saya disetrap, misalkan disuruh berdiri 3 jam, atau saat itu saya sempat dilempar asbak, misalkan. Ya. Nah, itu sampaikan ke mereka alat buktinya. Buktinya apa? Kamu sudah mengingatkan. Ini buktinya. Ada rekaman barangkali, atau ada email, ada korespondensi email, dan sebagainya. Ya. Banyak tuh yang bisa dibuktikan. Nah, setelah itu akhirnya kan nanti si pengambil keputusan tadi, baik pemerintah maupun majelis hakim, dia akan ambil keputusannya. Pada saat sudah ambil keputusan dan perusahaan memang kalah dan harus membayar dan semakin rugi, nah biarlah perusahaan mengambil pelajaran dari sana. Mudah-mudahan si manajemen atau BOD tadi bisa mengambil pelajarannya. Ya. Tapi buat kita di HR atau yang tadi disebut sebagai pelaksana manajemen, kita harus aman. Emang kalau aku nggak bikin alat bukti, dampaknya apa, Den? Dalam berbagai praktek di lapangan, saya beberapa kali menemukan teman-teman kolega saya di HRD, ini kebetulan di luar Jawa kasusnya, kolega saya di HRD akhirnya menjadi kambing hitam. Nah, ada yang di Jawa, di daerah Jawa Barat ya. Dan akhirnya kolega-kolega saya lah yang harus menanggung masalahnya, bahkan sampai masuk ke penjara. Kebetulan kasusnya ada delik pidananya. Jadi karena dia tidak bisa membuktikan, maka akhirnya dia yang dianggap
bersalah dan bertanggung jawab. Jadi dia karena ada delik pidananya, nah perusahaan ini dianggap si kolega HR inilah yang bertanggung jawab, ya. Karena kebetulan kolega-kolega saya yang saya kenal itu mereka sudah memiliki surat kuasa sebagai penanggung jawab HR. Jadi akhirnya dia yang bertanggung jawab, dia yang masuk penjara, ya. Dan saya menyaksikannya. Sehingga itulah salah satu resiko konsekuensi dari kita sebagai profesional yang direkrut oleh perusahaan. Wah, aku nanti kalau ngingetin dimarahin deh. Aku kalau ngingetin perusahaan, aku bakal berantem sama si bosnya. Bosnya baperan. Itu resiko, konsekuensi kita sebagai profesional. Jangan dipikir kalau kita dipekerjakan sebagai profesional dengan gaji yang besar, fasilitas yang banyak, yang hebat itu, kemudian terus kita menghindari masalah. Nggak boleh. Masalah itu adalah tanggung jawab kita. Ada masalah, ada kerepotan, itu adalah tanggung jawab kita sebagai profesional untuk menyelesaikan. Jadi jangan dihindari, ya. Begitu ya kurang lebih tipsnya Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih.